Jemaat yang kekasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, marilah kita bersama-sama memuji Tuhan lewat lagu Mazmur 89. Kita nyanyikan ayat yang pertama. Kasih setia Tuhan ku nyanyikanlah. Kasih setia Tuhan ku nyanyikanlah, setiamu teguh selama-lamanya. Ku berjanji pada Daud hambaku, turun-temurun terus ku bangunlah takhtamu. Langit pun bersyukur, timar kudusmu juga. Setia yang setara Tuhan dalam surga. Mari kita berdoa untuk mendengarkan firman Tuhan. Kami tunduk di hadirat-Mu Tuhan dengan penuh rasa syukur, karena Engkau selalu membaharui kehidupan kami waktu demi waktu. Tanpa terasa saat ini kami berada di bulan November 2020. Sekalipun digoncangkan berbagai malapetaka, tantangan, dan secara khusus virus corona. Namun Bapa, kami tetap merindukan kehadiran-Mu. Saat ini kami akan membuka Alkitab, akan membaca firman-Mu, merenungkannya dan menghayatinya. Kuasai kami ya Roh Kudus. Beri hikmat hamba-Mu menyampaikan firman-Mu. Bersabdalah ya Allah, karena kami semua sedia mendengarkan firman-Mu. Ampunkan dosa-dosa kami.
Kami berdoa hanya dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami. Amin. Bagian Alkitab yang saya pilih untuk kita renungkan saat ini dari Perjanjian Lama, Kitab Kejadian, pada pasal yang ke-11, pada ayat pertama sampai dengan ayat yang ke-9, dengan tema Menara Babel. Kejadian 11 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-9, Menara Babel. Adapun seluruh bumi, satu bahasanya dan satu logatnya. Maka berangkatlah mereka ke sebelah timur dan menjumpai tanah datar di tanah Sinear, lalu menetaplah mereka di sana. Mereka berkata seorang kepada yang lain, marilah kita membuat batu bata dan membakarnya baik-baik. Lalu batu itulah dipakai mereka sebagai batu dan gala-gala sebagai tanah liat. Juga kata mereka, marilah kita dirikan bagi kita sebuah kota dengan sebuah menara yang puncaknya sampai ke langit. Dan marilah kita cari nama, supaya kita jangan terserak ke seluruh bumi. Lalu turunlah Tuhan untuk melihat kota dan menara yang didirikan oleh anak-anak manusia itu. Dan ia berfirman, mereka ini satu bangsa dengan satu bahasa untuk semuanya. Ini barulah permulaan usaha mereka. Mulai dari sekarang, apapun juga yang mereka rencanakan, tidak ada yang tidak akan dapat terlaksana. Baiklah, kita turun dan mengacau balaukan di sana bahasa mereka, sehingga mereka tidak mengerti lagi bahasa masing-masing. Demikianlah mereka diserahkan Tuhan dari sana, dari situ ke seluruh bumi, dan mereka berhenti mendirikan kota itu. Itulah sebabnya sampai sekarang nama kota itu disebut Babel, karena disitulah dikacau balaukan Tuhan bahasa seluruh bumi, dan dari situlah mereka diserahkan Tuhan ke seluruh bumi. Itulah firman Allah. Yang berbahagia adalah setiap orang yang mendengarkan sabda Allah dan melakukannya. Nah, jemaat yang kekasih, ini kalau kita bandingkan dengan Kisah Para Rasul 2 tentang ketuhanan Roh Kudus, ini kebalikannya. Jadi sesudah air bah, 3 anak Nuh, Sem, Ham, Yafet dengan turunannya, mereka berkembang. Itulah mereka, seakan-akan dapat kita katakan Nuh itu Adam berikut. Karena yang naik bahtera bersama Nuh waktu itu ada 8 orang, Nuh dan istrinya, anak-anaknya 3 orang juga dengan istri masing-masing. Tetapi perintah Tuhan untuk mereka tersebar di bumi, kenyataan tidak. Ini sama dengan gereja, sama dengan orang Kristen sekarang ini. Pekabaran Injil hanya kadang-kadang cari dana. Yang banyak dikerjakan sekarang ini kumpul-kumpul sendiri-sendiri. Keberadaan sendiri-sendiri. Bukan lagi pergi mengabarkan Injil. Kita sebagai gereja Toraja harus bersyukur.
dengan beberapa sending yang boleh datang, yang mengunjungi kita, bukan hanya yang dari Belanda, dari Sulawesi Utara, dari Maluku. Mengapa saya berani katakan itu? Karena guru-guru kebanyakan guru Ambon, guru-guru Manado, ada juga Sangir. Persoalan di sini ialah persoalan harus kita tersebar. Harus kita menjadi garam di tengah-tengah orang yang belum memahami tentang Injil. Sehingga dalam pembacaan kita tadi, coba perhatikan apa yang dikatakan Tuhan. Dikatakan ayat 7. Baiklah kita turun. Ini istilah Tuhan. Baiklah kita turun dan mengacaukan di sana bahasa mereka, sehingga mereka tidak mengerti lagi bahasa masing-masing. Karena cuma satu bahasa, mereka kompak. Tapi karena masing-masing bahasa, ya mulai tersebar. Begitupun kita jemaat yang kekasih. Malah pada bagian akhir pembacaan kita tadi, ayat 9. Itulah sebabnya sampai sekarang nama kota itu disebut Babel, kekacauan. Karena disitulah dikacaukan Tuhan bahasa seluruh bumi. Dan dari situlah mereka diserahkan Tuhan ke seluruh bumi. Mengapa? Karena bumi harus dikelola oleh manusia. Begitupun juga waktu turunan Yafet yang berkedudukan di Eropa hendak mengabarkan Injil tiba di Amerika, tidak berakhir dengan Injil yang disebarkan secara benar, karena mereka menemukan harta kekayaan yang luar biasa. Tembakau, tambang-tambang di sana, akhirnya lari ke pikiran duniawi, memikirkan diri sendiri. Panggilan kita sebagai gereja terkenal dengan tripanggilan gereja, bersekutu, bersaksi, dan melayani. Tugas ini penting. Namun sekarang, akhir-akhir ini, kadang-kadang kita mementingkan diri sendiri. Diakonia sekedar. Pembangunan kadang-kadang diforsir. Namun, iman dan pengharapan jemaat makin lama makin pudar. Seperti baru godaan COVID saja, sudah banyak keluhan. Yang sebenarnya, keluhan itu hanya kita tujukan kepada Tuhan. Sebab Tuhanlah di dalam Yesus Kristus Sang Juru Selamat. Bersandarlah kepadanya. Sebab janji Yesus, aku menyertai kamu senantiasa. Tuhan mengamati, Tuhan turun, Tuhan melihat. Dan Tuhan yang kita sembah di dalam Yesus Kristus, Tuhan yang penuh cinta kasih. Itu yang harus kita terapkan dalam hidup kita sehari-hari. Yakinlah jemaat bahwa Roh Kudus menolong kita dan memberkati kita kekal selama-lamanya. Amin. Kita sambut firman Allah, kita menyanyi bersama-sama dari nyanyian Kidung Jemaat 392, ku berbahagia yakin teguh. Ku berbahagia yakin teguh, Yesus abadi kepunyaanku. Aku warisnya, ku ditebus, ciptaan baru, Roh Kudus. Aku bernyanyi bahagia, memuji Yesus selamanya. Aku bernyanyi
bahagia memuji Yesus selamanya. Kita berdoa. Firman-Mu indah Tuhan, dan karena itu tuntun kami untuk sungguh-sungguh memahami, menghayati, dan melakukannya. Bapa di sorga, kami berdoa bagi kekasih-kekasih kami yang bergumul karena sakit penyakit. Baik di rumah mereka, bagi tempat perawatan, kami mohon jamahan kasih-Mu. Pulihkan, sembuhkanlah mereka Tuhan. Sebab kami bersama-sama yakin Engkaulah dokter di atas segala dokter, sumber kesembuhan yang sejati. Berkati pergumulan jemaat-Mu dalam menghadapi COVID saat ini. Beberapa anak-anak-Mu yang bergumul karena kehilangan pekerjaan, kehilangan usaha mereka, Tuhan tolong, bukakan jalan bagi mereka. Dan Bapa tuntun anak-anak kami dalam menuntut ilmu, mulai dari playgroup sampai ke tingkat perguruan tinggi. Biarlah mereka dapat belajar sekalipun banyak tantangan. Biarlah anak-anak kami tetap mencari kebenaran-Mu. Berkati pergumulan bangsa negara kami, pergumulan gereja-Mu untuk mengabarkan kabar baik bagi semua orang. Tolong Tuhan, sayangi Tuhan. Berkati kami yang ada di Kota Palu ini Tuhan. Lindungi kami semua dan secara khusus anak-anak-Mu yang ada dalam lingkup Jemaat Sion Anutapura Palu. Tuhan tolong, Tuhan berkati mereka semua. Ini doa kami Bapa. Semuanya kami mohon hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Itulah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin.